Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini seperti biasa kami kajian dari Remaja Islam Masjid Al-Barakah kembali mengadakan kajian rutin mingguan yang namanya kita beri nama Kurma atau singkatan dari kajian umum rutin malam Ahad, yaitu diadakan setiap pekan kedua dan pekan keempat. Dan insyaallah kita pada bulan ini kita masuk ke pekan kedua. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan ketemu lagi di pekan keempat tanggal 28 Februari insyaallah. Mungkin dari jamaah sekalian ketika melihat pamflet di undangan tertulis sebagai pemateri Ustaz Omar Mita, mungkin yang sudah pernah mengikuti kajian Ustaz Omar Mita bertanya-tanya kenapa kok yang hadir bukan Ustaz Omar Mita. Ya, kami dari panitia minta maaf sebelumnya karena baru dapat informasi dari Ustaz Omar Mita tadi sore, tadi siang. Beliau menghubungi kepada panitia bahwa beliau mendadak tidak bisa hadir karena ada urusan yang urgen. Ya, tapi alhamdulillah insyaallah kajian kita akan tetap kita lanjutkan dengan insyaallah pengganti beliau, yaitu Ustaz Akhyar LC, yang insyaallah juga akan memaparkan materi dari tema kajian kita pada malam hari ini. Ya, insyaallah esensinya sama. Ya, siapapun yang berbicara, insyaallah niat kita sama-sama menuntut ilmu. Ya, oke. Ifadullah untuk mempersiapkan waktu langsung kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz disilakan Pak Imam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qadiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Wafidin asyadani rahimakumullah. Jemaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai kepada kita berbagai macam kenikmatan dan rahmat-Nya, sehingga tepatnya di tanggal 14 Februari ini banyak umat Islam khususnya generasi muda itu lalai dan mengikuti adat istiadat yang itu bukan datang dari Islam. Bahkan syariat Islam tidak mengajarkan adat istiadat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'anna sunanan min qablikum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhaltum hujra dhabbin la dakhaltumuhu." Situasi yang semacam ini banyak generasi muda yang bangga dengan kebarat-baratannya, sehingga mengikuti adat istiadat atau corak budaya yang senantiasa digaungkan oleh Barat. Itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah lewat hadisnya tadi. La tattabi'anna sunanan min qablikum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian itu umatku, wahai umatku, kalian nanti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sebelum umat Rasulullah, maksudnya adalah orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Sibron bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhaltum hujra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga meskipun mereka itu masuk ke lubang biawak, pasti kalian akan mengikutinya. Inilah situasi generasi muda sekarang, bangga dengan adat istiadat yang jauh dari ajaran Islam. Makanya
sepatut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita senantiasa dalam setiap menit, setiap waktu, setiap jam, bulan, tahun kita harus bersyukur, yaitu dengan cara menambah ilmu syar'i kita. Alhamdulillah ya sekalian, di majlis ini termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah inginkan kebaikan di dalam jiwa-jiwa ikhwan sekalian. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan kebaikan, Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan dia pahamkan hamba itu, Allah akan pahamkan hamba itu untuk urusan agama. Dengan datangnya ikhwan sekalian di sini di Masjid Al-Barokah ini, Allah sudah tunjukkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah orang pilihan, adalah orang yang mendapatkan kebaikan tadi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriringan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita uswatul hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbincang tentang sirahnya, banyak yang kita belum ketahui. Saya akan sampaikan 3 karakter atau 3 ciri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin baru ikhwan sekalian ketahui. Di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri, beliau sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia berjalan menghadap ke depan, beliau mengetahui orang yang di belakangnya, sama seperti melihatnya di depan. Ini yang jarang kita ketahui. Kemudian yang kedua, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang qadaul hajat di belakang, dahulu nggak ada namanya toilet WC, dan tidak ada juga yang dipencet kemudian wahyu, ya. Masih harus mencari semak-semak begitu. Nah, sahabat yang menggunakan bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qadaul hajatnya ini bukan bau yang dia dapatkan, tetapi bau harum yang dia dapatkan. Nah, itu keutamaan beliau yang dimiliki lewat karakter dan ciri-ciri pribadi. Kemudian yang ketiga, suatu ketika pembantunya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ingin mencampurkan minyak wangi supaya lebih harum lagi. Beliau meminta kepada Rasulullah agar sudi sekiranya memberikan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dicampurkan ke minyak parfumnya sehingga parfum itu menjadi lebih harum lagi. Anehnya dan sungguh naas sekali, di zaman sekarang ini orang sudah banyak, bahkan di terakhir-terakhir bulan ini kan banyak cerita tentang penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, fa haqa bil ladzina sahiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna na'budu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ya. Mereka itu orang-orang yang menghina Allah, Rasulnya, adalah mereka tidak akan diampuni dosanya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat itu menerangkan bahwa mereka itu sungguh telah kafir. Kafartum ba'da imanikum. Ya. Lewat canda, kadang kita bercanda berbincang-bincang tentang Rasulullah SAW, tapi mungkin dengan canda kita sedikit saja kita menjelekkan Rasulullah, itu juga termasuk sudah istihza kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang beristihza kepada Rasulullah, dia juga sudah beristihza kepada Allah. Ya, man yuti'i Rasulullah faqad ata Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, barang siapa yang mentaati Rasulnya, maka dia juga sudah mentaati Allah. Kalau Rasulullah SAW dihina, berarti otomatis secara tidak langsung juga Allah juga sudah dihina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, saya mengajak pada ikhwah sekalian yang hadir di majelis ini, kita seharusnya membuka diri, ya,
sejarah apa yang belum kita ketahui dari Rasulullah SAW. Sehingga dalam keseharian ini hari-hari kita tersibukkan dengan rasa rindu pada Rasulullah SAW, ya, lewat yaitu mentelaah kitab Rasulullah SAW, mentelaah kitab sirah Rasulullah SAW. Sekarang saya punya pertanyaan. Kapan Rasulullah SAW itu dianggap menjadi nabi? Ada yang bisa menjawab? Tahu berapa? Di usia beliau yang berapa? 40. Beliau menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah di usia yang 25. Nah, kemudian di antara tahun 25 sampai 40 ke usia 40 itu, adakah sejarah mencatat sirah Rasulullah SAW? Ini pertanyaan besar. Ya. Ada nggak cerita atau kabar yang telah sampai kepada kita di usia beliau ke-26, di usia beliau yang ke-30, di usia beliau yang ke-39, ada nggak sejarah menceritakan apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ini para sejarawan Islam memang tawakuf atau banyak tidak menceritakan di usia-usia antara usia 26 tahun sampai ke 40 tahun tadi, ya, karena beliau menerima kenubuahannya atau didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira itu awal mulanya di usia beliau yang ke 40 tahun. Nah, sekarang PR besar bagi kita mencari sejarah. Saya sendiri belum tahu apa yang terjadi di usianya Rasulullah SAW dari usia beliau yang ke-26 sampai 40 ini, sejarah apa yang ada. Nah, ini mari kita cari, mari kita pelajari, dan dengan mentelaah kita kepada kitab-kitab sejarah Rasulullah SAW. Ada kitabnya Syekh Mubarak Furi tadi, Sirah Nabawiyah. Kemudian ada juga Sirah Nabawiyah punya Ibnu Hisham. Silahkan dibaca. Di situ akan menumbuhkan kecintaan kita yang lebih ketika kita membaca sirah-sirah Rasulullah SAW. Ikhwani fillah, saudara rahimakumullah, ada satu cerita yang datangnya ini dari negeri Saudi sana. Beliau ada seorang pemuda, cerita ini mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang dia ini pekerjaannya marbot masjid, ya. Marbot masjid yang sedang menahan kelaparannya karena tidak ada jamuan makanan yang dihidangkan pada beliau. Sampai azan zuhur beliau masih menahan kelaparan, pemuda ini. Asar juga begitu. Tetapi setelah selesai sholat asar, beliau mencium bau aroma harum dari tetangga masjidnya atau rumah sebelah masjid. Setan masuk menggodanya untuk dari mana ini arah bau harum makanan, karena dia tidak sanggup lagi menahan rasa kelaparannya tadi. Maklum, yang namanya setan itu kan menggoda manusia, baik lemah imannya maupun sudah kuat imannya. Akhirnya pemuda ini mendapatkan aroma harum masakan tadi. Ternyata di sebelah masjid, dan dia berhasil masuk ke dapurnya, berhasil masuk ke rumah dan berhasil masuk di dapurnya, membuka tutup saji makanan. Nah, di situ dia mulai mau menyendokkan sayur makanannya ini, baru dia mau makan begini, dia ingat pada Allah, dia taruh lagi, dia lari kembali ke masjid tanpa ada seorang pun, si empunya pemilik rumah ini tidak tahu kalau dia masuk ke rumah tersebut. Dia masih menahan kelaparan lagi, duduk di emperan masjid sambil menahan kelaparan. Menjelang maghrib datang seorang wanita muslimah berhijab dan bercadar menghampiri imam yang akan memimpin sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, si akhwat tadi menemui imamnya, kemudian menyampaikan kehendaknya, yaitu
si akhwat ingin menikah karena dia belum menikah. Rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di majelis ini saya akan membahas satu ayat di surat Al-Isra, di ayat yang ke-14, mungkin erat kaitannya dengan tema yang sebenarnya akan disampaikan oleh Ustadz Umar Mita, dan dengan duduknya saya di sini hanya sebagai pengganti, mudah-mudahan bisa mengisi kekosongannya dan mudah-mudahan juga bisa menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan begitu Bapak-Bapak sekalian. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 14, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Ayat ini menceritakan tentang suatu kondisi kita di hari akhir, di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar, di situ matahari ditaruh di atas kita, sejengkal di atas kita. Kemudian Ibnu Katsir menyampaikan bahwa tanah yang kita injak ini adalah bukan tanah pada pasir, tetapi logam. Bagaimana ya? Jadi yang kita injak ini logam, kemudian dari atas sudah matahari direkatkan sejengkal di atas kepala kita, melelehlah kita. Tetapi ini hanya tafsir dari sebagian mufassir. Meskipun jumhur ulama mengatakan bahwa kondisi di hari padang mahsyar itu hanya matahari didekatkan di atas kepala kita, tanpa sedetail seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi. Ala kulli hal, setelah kita mengetahui apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, mungkin akan muncul rasa takut dalam hati kita, mungkin juga akan muncul rasa gelisah dalam hati kita. Lalu mau apa kita di padang mahsyar tadi? Kita di saat itu hanya menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Si fulan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan satu kitab amalan kita. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menerima kitab amalannya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitabnya lalu dia menerimanya dengan tangan yang kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka sungguh Allah akan mempermudah hisabnya
hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan berpaling menuju surga dengan rasa gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dan orang yang diberikan kitabnya kemudian dia menerima dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, Allah akan menyeretnya masuk ke dalam neraka, satu neraka, yaitu neraka sa'ir, satu neraka yang sudah disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang menerima kitab dengan tangan kiri. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Dan yang kondisi yang terakhir ini yang sangat memilukan, orang-orang yang senantiasa berpaling dari ketaatan kepada Allah, meremehkan ajaran syariat, dia akan menerima kitabnya dengan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, menerima kitabnya dengan memalingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tiga kondisi. Yang pertama, menerima kitab dengan tangan kanan, kemudian dengan tangan kiri, dan memalingkan dadanya. Artinya membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi keinginan kita sekarang? Kita akan menginginkan orang yang menerima kitab dengan tangan kanan atau tangan kiri, atau naudzubillah tsumma naudzubillah menerima dengan tangan membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan perkara-perkara yang hanya bersifat cita keinginan kita belaka. Hanya Allah yang bisa menakdirkan kita menerima dengan tangan kanan sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan amal soleh kita. Saya sampaikan ayat ini di tema kali ini. Mengapa? Ada satu poin pelajaran yang harus kita ambil, yaitu tentang introspeksi, ya, introspeksi diri, muhasabah. Di saat orang-orang generasi muda ini bangga dengan hari ini yang katanya adalah hari apa tadi? Valentine Day. Ya, kita harusnya sebenarnya memikirkan apa yang harus kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kegembiraan di dunia ini bisa menyelamatkan kita terhadap hari pada mahdi kita berkumpulnya di padang mahsyar? Apakah dengan kita banyak mencintai perkara-perkara dunia, kita yakin bahwa kitab amalan kita ini isinya adalah sesuatu amalan-amalan yang soleh, ya? Setelah kita membacanya, setelah kita menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada mufassir menceritakan juga tentang ayat ini. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab amalannya, dengan cara Allah melemparkan kitabnya sehingga lembaran-lembarannya ini terserahkan di tanah, begitu, tanah pada mahsyar. Orang lain di sekelilingnya ketika Allah memanggil dirinya bisa membaca dan bisa mengetahui catatan amalan-amalan dia waktu dia di dunia. Oh, si fulan ternyata di tanggal 14 Februari tahun 2015 dia naudzubillah bersinar. Itu tahu jika Allah melemparkan kitab amalannya, kemudian lembaran-lembaran amalannya itu terserah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khulqi wal ithmu ma hakka fi sadrika wa karihta an yutala alaihi nas." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan bahwa sesuatu yang baik itu adalah akhlak yang terpuji, dan kejelekan wal ithmu ma hakka fi sadrika adalah sesuatu, kejelekan itu adalah sesuatu yang membuatmu itu gatal, dadamu itu gatal ketika kejelekanmu diketahui oleh orang lain. Ya. Kita mungkin malu ketika kita dikatakan oleh si fulan, oh kamu ini si pembohong, dan kita nggak mau dikatakan si pembohong. Ya. Itulah kejelekan, sesuatu yang menggatalkan hatimu, menggatalkan dadamu. Wa karihta an yutala alaihin nas, dan kamu itu benci jika seandainya kejelekan itu nampak pada orang lain. Lalu bagaimana jika seandainya kejelekan kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tadi Allah melemparkan kitab amalan kita sehingga lembaran-lembaran amalan kita berserakan dan orang lain mengetahuinya. Sungguh hari yang sangat-sangat berat. Di situ dikatakan al-yaum
yaumul hisab, hari ini adalah hari penghisaban. Hari ini adalah hari menghitung amal-amal kebaikan kalian. Jika seandainya sudah banyak amal kebaikan kalian, itu juga masih dipilah-pilih lagi prioritasnya. Kuantitasnya juga sudah dipilih. Apakah dia mengerjakan amal kebaikannya hanya ingin mendapatkan mardhatin nas atau mardhatillah, keridhaan manusia atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Jika ingin mendapatkan keridhaan manusia, dengan banyaknya amal itu di sisi Allah juga tidak ada nilainya, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu amalan kita harapkan dengan kita beramal hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Ya, kalau ada kita yang sudah senang mencatat buku harian kita dengan amal soleh, amal keburukan, itu sudah bagus. Teruslah tingkatkan. Jangan hanya dicatat itu tentang kisah percintaannya ya, tapi catatlah amal kebaikan apa yang sudah dikerjakan, kemudian amal keburukan apa di hari itu yang dikerjakan, coret, ganti dengan keesokan hari dengan hari yang dipenuhi dengan amal-amal soleh. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan soleh. Dan Allah akan senantiasa bimbing dia, Allah akan senantiasa bukakan rahmat pada dirinya, Allah akan senantiasa berikan dia taufik dalam kehidupannya. Sehingga kalau Allah sudah cinta pada hambanya, kata Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsinya, aku mendengar sebagaimana si fulan ini mendengar, dan aku berjalan, aku melihat sebagaimana si fulan ini melihat. Jadi ini jangan disalahartikan. Sebagian aliran sesat tasawuf mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu bersatu dengan wujud manusia yang disebut dengan wahdatul wujud. Ya, ini salah. Hadis ini justru mengkondisikan bahwa ada dua peranan di situ, yaitu kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ya, ada hamba yang dia bertakwa kepada Allah sehingga Allah mencintainya. Maka hamba ini menjadi wali Allah Subhanahu wa taala karena dia bertakwa. Lain dengan orang yang tasawuf yang mengatakan bahwa disitulah letak bahwa dalil hadis itu menunjukkan bahwa Allah itu bersatu dengan manusia, wahdatul wujud. Ini salah. Ini salah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nanti di hari terakhir itu nanti di Islamic Book Fair akan ada seminar yang disampaikan oleh Bagir, ya. Bagir siapa? Haidar Bagir. Dia menyampaikan tentang syair-syairnya Ibnul Arab. Itu Ibnul Arab ini perlu diketahui beliau ini orang-orang tasawuf, ya, yang menggaung-gaungkan wahdatul wujud sehingga mengatakan bahwa ya kita ini bisa jadi Tuhan, kita ini bisa menjadi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah tsumma a'udzubillah. Dan Haidar Bagir sendiri saya mendengar katanya beliau ini orang Syiah. Tapi konfirmasi terakhir dibatalin, sudah bisa di panitia meng-cancel, tidak akan jadi seminar tentang syair-syair Ibnul Arab tadi yang disampaikan oleh Haidar Bagir. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kalau kita kembali ke tema kajian ini, sebenarnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di tengah fitnah akhir zaman ini. Fitnah akhir zaman ini naudzubillah, sudah umat Islam ini sudah tidak punya wibawa di hadapan umat-umat yang lain. Ya, seperti buah. Banyaknya itu seperti buih yang berada di lautan, tidak memiliki kekuatan. Ya, banyak umat Islam yang mengaku Islam tetapi dia jauh dari keimanan. Ya, ada satu kaidah di dalam kaidah tauhid. Jika iman dan Islam itu disebut bersama, maka iman memiliki makna sendiri dan Islam memiliki makna sendiri. Nah, seseorang yang dia beragama Islam, dia belum tentu
beriman, hanya Islam KTP. Ya. Dia masih ingkar terhadap alam barzakh, dia masih ingkar terhadap kehidupan di alam kubur, dia masih tidak percaya akan adanya malaikat. Itu banyak juga, tapi dirinya mengaku Islam. Itu banyak. Makanya saya katakan dia Islam tetapi imannya salah. Jika iman dan Islam disebut bersama, maka iman memiliki makna sendiri dan Islam memiliki makna sendiri. Islam yaitu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan iman adalah percaya kepada Allah, Rasulullah, kemudian malaikat, kemudian kitab, malaikat, kemudian hari akhir dan qada dan takdir, qada dan qada. Ini keenam-enamnya harus komplit sempurna. Ya. Jika keimanannya mau sempurna, harus komplit. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Baru dikatakan kalau dia sudah beriman dan dia beramal, sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu, itu sudah komplit Islam dan iman. Tetapi jika iman dan Islam disebut sendiri-sendiri, ya, iman sendiri disebut, maka sudah mencakup di dalamnya makna Islam. Orang yang percaya kepada Allah sudah pasti dikatakan dia ini orang Islam. Orang yang Islam, dia senantiasa sholat, zakat, sudah pasti dikatakan bahwa dia ini beriman kepada Allah. Ya, konteksnya jadi jika Islam disebut sendiri-sendiri, maka memiliki makna kesamaan, dan jika disebut bersamaan memiliki makna sendiri. Ya. Maka kita wajib menyatukan keimanan dan keislaman kita di dalam pribadi kita, sehingga kita tertuntut komitmen kita untuk melaksanakan perbuatan syahadat, sholat, zakat dan lain sebagainya. Kemudian juga dituntut i'tiqad kita untuk mempercayai Allah, malaikat, Rasul, kitab dan lain sebagainya. Ya, itu baru sempurna. Akmalul mu'minina iman. Ya. Orang-orang yang semacam ini yang menyatukan keimanan dan keislamannya, dia akan selamat dari fitnah akhir zaman ini. Ya. Islam itu banyak sekali yang pengen menghancurkannya. Ya. Islam sendiri kuat, manhajnya itu kuat. Ya. Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'annya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman ayat 10, sesungguhnya kami menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an, dan kami akan selalu menjaganya. Manhajnya atau pedoman Islam itu akan senantiasa ada sampai di akhir. Kuat, berarti pedomannya kuat. Tetapi yang lemah itu adalah muslimnya. Muslimnya, orang-orang Islamnya. Ya. Salah dari segi perbuatan, salah dari segi percayaan. Ya. Sehingga kalau kita tidak heran jika di akhir-akhir ini menemukan kesalahan-kesalahan dalam tubuh Islam sendiri. Ya. Dan yang naudzubillah yang sangat kita rasakan sekarang ini, fitnah menyebar luasnya ajaran Syiah. Maka untuk membentengi itu semua, kita harus memiliki manhaj salaf, memiliki manhaj salafus sholih, misi visi yang jelas sesuai dengan salafus sholih memahami Islam dan iman tadi. Ya. Tidak sembarangan, ya. Kalau sembarangan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, jadinya bisa menghalalkan segala cara. Ya. Seseorang yang dalam keimanan kepada malaikatnya salah, dia tidak percaya bahwa malaikat itu ada, ya, dia akan menghalalkan juga menghina para malaikat. Ya. Sehingga dia katakan bahwa sandalnya Ali radhiyallahu anhu itu lebih mulia daripada langit dan seisinya, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Golongan Syiah. Ya, dia mengatakan demikian. Ya, sandalnya Ali itu lebih mulia, dan Imam Ali itu diciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan. Imam Ali adalah gurunya malaikat. Ini akidah yang sesat, beranjak dari keimanan kepada malaikat yang salah. Ya. Kemudian orang filsafat, orang-orang jamaah Islam liberal yang mengatakan bahwa
sesuatu yang tidak bisa dirasakan dan sesuatu yang tidak bisa dilihat wujudnya, maka adanya itu halal, adanya itu mustahil, adanya itu mustahil, ya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, dirasa, dipegang dengan 5 panca indera kita, adanya itu mustahil. Berarti dia menafikan rukun iman yang pertama, yaitu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tidak heran jika kita temui jamaah Islam liberal menghalalkan nikah sesama jenis. Beranjak dari keimanan yang salah, kemudian syariat-syariat yang lain ditendangnya, ya, berbajak, ya. Kemudian salah pula dalam memahami makna Islam tadi. Jadi saya maknai tema ini di majelis ini sebenarnya untuk membentengi fitnah-fitnah akhir zaman ini perlu pemuda itu memiliki akidah akhlak yang benar, ya. Kalau akidah itu, kalau berbicara akidah itu kaitannya dengan i'tiqad kita, kepercayaan kita, ya. Kemudian akhlak kita bagaimana? Setelah i'tiqad kita baik, maka akhlak kita akan menjadi baik. Tetapi karena i'tiqad kita salah, akhlak kita juga jadi jelek dan buruk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi lewat ayat ini juga iqra kita bagi kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Saya mengajak kepada saya pribadi dan ikhwah sekalian yang bermajlis di masjid ini, mari kita biasakan dalam hari-hari kita ini berintrospeksi diri. Ada kata-kata hisabah, ya, muhasabah di ayat ini, ya. Kita contoh perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Jadi Umar itu kalau dia sebelum tidur pasti dia itu menghitung apa sih yang sudah amal soleh apa yang sudah saya lakukan di hari ini. Dia selalu menghitung. Kalau ada amal keburukan, dia akan coret dan dia akan melaksanakan 10 kebaikan di hari berikutnya. Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita menghitung kejelekan kita di hari ini saat kita mau tidur? Ya. Nanti mungkin bapak-bapak dan ikhwah sekalian yang ada di sini, silahkan dimuhasabah apa yang sudah saya laksanakan di hari ini. Sudahkah kita melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir? Sudahkah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di antara adzan subuh dan qomat subuh? Sudahkah kita melaksanakan sholat sunnah duha? Sudahkah kita membaca Al-Quran setelah subuh? Nah, ini pertanyaan yang besar yang bisa kita hadirkan dalam pribadi kita untuk sebagai introspeksi diri kita sebelum kita diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, sesuai dengan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Hisablah kalian sebelum kalian nanti dihisab di hari akhir. Ada pemuda yang dia sekali sholat ternyata sholatnya itu sudah softnya lebih depan daripada imam. Apa yang maksudnya? Di sholatnya, dia tidak pernah datang ke masjid, tetapi sekali sholat softnya lebih depan daripada imam. Bukan sholat, tapi di sholat. Tidak pernah memakai jilbab, tetapi sekali pakai jilbab, hijabnya adalah jilbabnya sudah kain putih dan diikat di atasnya. Makanya mari kita kenali subhat-subhat apa yang mulai banyak muncul. Saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk membentengi diri kita ini dengan memiliki akidah yang sahih, akidah atau kepercayaan atau manhaj pedoman yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan melenceng, bukan memaknai Al-Quran dan As-Sunnah itu semau gue, ya, kalau bahasa Betawi kan, semau saya, ya. Mendahulukan akal daripada nas, ini salah. Jadi kaidahnya orang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia harus mendahului nas daripada akalnya. Karena sifat nas itu maksum, terbebas dari dosa. Al-Quran dan Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah terbebas dari dosa. Sifat nas, kalau berbicara nas berarti Al-Quran dan As-Sunnah, itu sifatnya maksum, terbebas dari dosa. Sedangkan akal kita banyak salah, banyak melakukan dosa, ya? Makanya akal kita harus tunduk kepada nas, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mau dikatakan akidah kita benar, akidah kita selamat.
Jadi harus mendahulukan nas, harus mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya singgung di awal mukadimah tadi bahwa Rasulullah sudah memprediksi kita akan generasi kita ini banyak mengikuti orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Rasulullah SAW, yaitu dengan mengikuti adat istiadat ahlul kitab. Nah, ada satu titik poin yang harus kita tekankan. Kita harus walaul wal bara, memberikan perwalian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Barok kita atau rasa benci kita berikan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, lewat hadis tadi saya mengajak kepada pribadi saya dan ikhwas sekalian, tumbuhkan rasa ini, al-wala'u wal bara'. Kecintaan kita hanya kita tunjukkan kepada Allah dan Rasulnya. Bara' kita berikan kepada mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah ini punya prinsip kita tanamkan dalam hati kita, dalam pribadi kita tidak gampang ikut-ikutan. Kita tidak menjadi orang yang seperti beo, diajarkan ini ngikut, gitu ya. Kita memiliki kewibawaan di mata umat-umat yang lain. Ya, jangan salah, orang yang berjalan kemudian memakai celana yang di atas mata kaki itu orang non Islam segan. Orang non Islam itu segan. Jangankan orang Islam sendiri segan. Ya. Tapi juga ada yang kalau yang masih dipertanyakan ya dia akan banjiran malah mengejek ya. Secara tidak langsung juga mengejek ajaran Rasul. Nanti kalau diredatkan lagi berarti istihza, dia mencela Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Mari kita mencintai sunnah-sunnahnya Rasulullah dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, membentengi keyakinan kita, i'tiqad kita yang selamat, dengan menumbuhkan al-wala' wal bara'. Tadi kecintaan kita hanya milik Allah dan Rasulnya, dan kebencian kita berikan kepada orang-orang non-Islam. Ya. Kalau sudah itu tumbuh, kita akan bebas dari fitnah akhir zaman tadi. Ya. Ajabal khalqil iman, kata Rasulullah SAW. Aku takjub, aku itu bangga terhadap umatku. Kita mendapatkan jempolan begini dari Rasulullah SAW. Jika ada umatnya itu yang mempercayai Rasulullah SAW, sedangkan aku tidak hidup pada masanya. Ya. Jadi kita akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita beriman kepada Rasulullah dengan sesungguhnya, sementara Rasulullah tidak hadir di kehidupan kita. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bisa memberikan motivasi kita untuk memiliki akidah yang benar, memaknai Al-Quran dan As-Sunnah yang benar dalam menghadapi situasi fitnah yang sudah muncul di tubuh Islam pada akhir zaman ini. Kalau saja di zamannya Rasulullah itu, kata Rasulullah, hari kiamat itu seperti kahata ini, seperti dua dari telunjuk dan dari tengah ini, apalagi zaman kita sekarang pasti sudahlah sangat dekat. Nah, mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan apa yang harus kita bawa, yaitu dengan ketakwaan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan ini memberikan banyak manfaat buat pribadi saya dan untuk ikhwah sekalian. Jika ada al-haq itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kebatilan hanya datang dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.